Hai sobat favorit 212, kali ini saya akan membahas sebuah sinopsis film India, Janji Cinta Inspektur Tira. Mari kita simak alur cerita keseruannya. Di dalam rumah, seluruh keluarga Chavan sedang merayakan festival Ganesh. Patraleka seperti punya sesuatu rencana terhadap Sai, dan dia berpura-pura baik kepadanya. Patraleka menyuruh Sai untuk duduk dikarenakan kondisinya belum stabil setelah pulang dari rumah sakit. Seluruh keluarga Chavan heran melihat perilaku Patraleka yang berpura-pura baik di hadapan mereka semua. Mohit dan Sivani merasa ada yang tidak beres akan terjadi karena mereka curiga. Tiba-tiba saja dia baik kepada Sai dan berbicara dengan lemah lembut. Tapi Sai menolaknya karena dia masih sanggup untuk berdiri. Dia ingin menghargai yang lain, karena semua orang melakukan puja dengan berdiri, sedangkan aku duduk di kursi. Bagiku, aku merasa tidak sopan kepada yang lain. Dan untuk memulai acara puja, Pasaliji memberi saran dan mengatakan untuk acara pembukaan dilakukan saja oleh Paki dan Samrat. Mendengar ucapannya, keluarga lainnya kaget. Namun, perkataannya seperti tidak menyukai Sai. Bhavani tidak terima dengan sarannya. Dia memahami arti maksud dari Vasaliji. Dia ingin putrinya dianggap paling penting di keluarga Chavan. Bhavani berkata, kita akan merayakan puja, jadi jangan mencari masalah di keluarga. Sekarang, kita putuskan, kita lanjutkan acara ini atau tidak. Lalu Aswini memberi penjelasan kepada Vasaliji. Kita di sini semua setara kehidupannya, bahwa ini adalah waktu untuk beribadah dan meminta restu serta berterima kasih agar kehidupan kita semua lebih baik. Dan Samrat setuju dengan ucapan Aswini. Kita semua di keluarga ini kehidupannya setara. Tidak peduli siapa yang melakukan arti atau siapa yang tidak. Jadi jangan utamakan kepentingan seseorang. Omkar yang tidak suka berkata dengan Sonali, jika di rumah ini tidak ada yang setara, karena telah mempermalukan seseorang, dan Samrat menyuruh Mohit untuk memindahkan kursinya. Pemangku agama menyuruh Sai dan Virat untuk segera memulai acaranya, dan berkata untuk meletakkan tangan Sai di atas tangan Virat, agar bisa diletakkan bunga. Melihat Sai dan Virat, Paki merasa cemburu. Seharusnya dialah yang ada di posisi tersebut, bukan Sai. Lalu, pemangku agama menyuruh untuk menutup kedua tangan mereka sambil tutup mata sembari berdoa. Acara pemujaan dilakukan di luar rumah dan dimulai dengan menyerukan suara puja untuk Dewa Ganesha. Lalu Ninat menyuruh Virat yang pertama kalinya untuk melakukan doa di dekat dewa. Lalu satu persatu keluarga Chavan bergantian berdoa kepada Dewa Ganesha. Setelah selesai, mereka masuk ke dalam rumah. Paki tiba-tiba mencuri perhatian yang lain. Dia mengambil makanan yang telah disiapkan untuk diberikan secara langsung olehnya kepada para pemangku agama. Namun, Bhavani menghentikan langkah Paki dan meminta makanan tersebut. Paki tidak bisa berkata apa-apa. Ternyata makanan tersebut diberikan kepada Sai, sebab dia sebagai menantu perempuan di rumah ini yang bisa membantu memasak, dan ini merupakan tanggung jawab dia untuk memberi makanan ini. Dan Sai langsung membagikan makanan tersebut. Scene beralih. Di saat Virat sudah selesai mandi, dia melihat ada Sai di sampingnya. Namun ternyata tidak. Rupanya dia berhalusinasi karena dahulu Sai selalu ada di sampingnya. Sekarang sudah tidak ada lagi. Sebab setelah acara puja mereka tidak satu kamar lagi. Untuk mengisi waktu kosong, Virat membaca buku. Namun ketika dia melihat lemari kaca ada wajah Sai. Lantas Virat melihat ke belakang untuk memastikan hal tersebut. Namun Virat masih menganggap itu bukan Sai dan mungkin dia sedang berhalusinasi lagi. Lalu dia pindah ke tempat duduk sambil membaca buku dan fokus. Sai merasa heran melihat Virat dengan perilakunya yang tidak menganggap dirinya. Lantas dia menghampiri Virat dan memanggil namanya. Virat masih belum sadar jika itu adalah Sai yang ada di hadapannya. Dia pun heran. Ternyata Sai bisa berbicara dengan dirinya, lalu dia melanjutkan membaca buku dan mencoba fokus kembali. Sai yang tidak tahu apa-apa mencoba bertanya, kenapa dia seperti itu kepadanya. Sai berpikir,
Mungkin Virat sedang berpura-pura dan bertanya lagi kepada dirinya, kenapa dia seperti ini? Lalu Virat juga bercerita kepada Sai, jika imajinasinya seperti kenyataan saat melihat dirinya, dan dia mengakui itu sangat nyata. Mau dia jadi beberapa orang pun, dia tidak peduli karena itu cuma imajinasi, dan menyuruh untuk pergi. Lalu Virat menutup matanya agar dia bisa fokus. Sai merasa kesal dan berbicara kepada Virat, aku sebenarnya tidak ada. Virat juga menjawab, ya, aku tahu. Sai menarik hidung Virat hingga dia berteriak dan baru menyadari jika itu Sai yang sebenarnya. Lalu Sai mencubitnya agar dia tidak menganggap Sai sebagai imajinasinya. Sai memarahi Virat, namun dia masih bingung dengan kejadian yang dialami sebenarnya. Yang tadi itu halusinasi atau nyata. Sebab dia tadi sedang berbicara dengannya namun dia menghilang. Sementara saat ini dia mengajak berbicara lagi, maka dia masih menganggap hal yang serupa. Kemudian Virat meminta maaf kepada Sai dan menyesali perbuatannya. Sai berkata kepada Virat jika dia kembali karena ingin mengambil barang-barang yang ada di dalam koper. Mendengar ucapan Sai, Virat sedikit kecewa karena mengira Sai berubah pikiran. Dia juga bingung. Ketika pulang dari rumah sakit, dia harus berpisah ruangan dari Virat. Sai langsung mengambil kopernya untuk mengambil foto ayahnya. Namun Virat melarangnya karena biar dia saja yang mengangkatnya. Ketika koper dibuka, Sai senang sekali melihat foto ayahnya. Dan Virat juga ingat dulu ketika Sai membawa koper sendirian di malam hari. Sai sebenarnya tidak ingin seperti ini. Namun ini yang terbaik agar kamu esok bisa menjadi komisaris Cavan yang terkenal. Sambil bercanda, Sai menanyai Virat, apa nama hubungan kita ini sebenarnya Virat? Dia juga bingung apa nama hubungannya saat ini. Jadi, mereka pun bertanya-tanya, kira-kira siapa yang bisa menjawab tentang hubungan kita saat ini? Virat berkata, hanya Aswinilah yang tahu jawabannya. Tiba-tiba saja, Pakit datang masuk ke dalam kamar dan memercikkan air ke arah mereka berdua dan membuat terkejut dan bertanya juga apa sebenarnya maksud dari Paki seperti itu. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa dukungannya, like and subscribe.